wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat sehingga aktivitas pada hari ini bisa berjalan sebagaimana planning ataupun rencana daripada pemirsa sekalian. Dan hari ini pemirsa, senang sekali saya Adrianti Sulaiman kembali menemani aktivitas Anda tentunya dalam program Talk Show Komisi Persembahan dari TV Peduli dan juga Dinas Kominfo Kota Parepare. Dan seperti biasa pemirsa, kami selalu mengangkat tema yang tentunya hangat untuk diperbincangkan. Dan untuk membahas tema kita hari ini sudah hadir bersama saya narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Parepare yang tentunya wajahnya ini sudah tidak asing lagi di layar kaca pemirsa. Ada Ibu Kasna SST MKEP. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi menjelang siang. Oke, baik. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan SDK Dinas Kesehatan Kota Parepare. Dan pemirsa, kami akan membahas sebuah tema tentang satukan tekad menuju Indonesia sehat, tentunya dalam rangka Hari Kesehatan Internasional ataupun Hari Kesehatan Dunia. Dan untuk membahas itu, langsung saja kami persilakan kepada Ibu Kasna untuk kemudian menjelaskan kepada pemirsa terkait tema kita hari ini. Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, tepatnya 7 April 2021, pertama-tama saya ingin mengucapkan Selamat Hari Kesehatan Dunia kepada seluruh masyarakat Kota Parepare, khususnya kepada tenaga kesehatan yang sedang melaksanakan tugas, baik di dalam gedung maupun di luar gedung di sana yang sedang beraksi dengan masyarakatnya. Ya. Jadi, tema ini, pada hari ini, di mana dunia sedang melaksanakan peringatan hari ulang tahun dengan mengangkat tema membangun dunia lebih adil dan lebih sehat. Nah, dengan kondisi saat kita sekarang ini bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan, keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam, dalam hal ini COVID-19 sebagai bencana nasional, tentunya kita menilai secara positif. Ya, dalam artian bahwa meskipun telah menelan beberapa ribuan jiwa, termasuk tenaga kesehatan di dalamnya, tetapi tentunya bahwa ini suatu momentum kepada kita semua untuk menjadikan kondisi ini sebagai sebagai suatu momentum untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mewujudkan dengan mengutamakan upaya promotif dan upaya preventif kesehatan. Di mana bahwa dengan kondisi ini tentu kita bukan kita melihat bahwa banyaknya korban, tetapi ini menggelitik kepada kita semua untuk bagaimana kita lebih meningkatkan kesehatan kita. Sangat tepat dengan tema hari ini, menyatukan tekad untuk membangun Indonesia sehat. Ini merupakan seruan kepada tenaga kesehatan dan seluruh komponen masyarakat, khususnya di Kota Parepare, untuk kita lebih menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga masyarakat dalam mendukung bangsa ini bebas dari pandemi COVID-19. Kita jangan terlena dengan kondisi yang ada saat sekarang ini, bahwa Parepare sudah berada dalam zona hijau, tetapi kita mestinya lebih antusias, lebih lebih semangat dan jangan kendor untuk menerapkan protokol kesehatan. Kira seperti itu. Oke, baik. Seperti yang Ibu Kasna katakan tadi, bahwa sebenarnya di momen Hari Kesehatan Dunia ini sebenarnya adalah sebuah seruan untuk senantiasa menjaga diri kita, menjaga keluarga, dan juga menjaga masyarakat. Nah, sekaitan dengan tema kita juga hari ini, Ibu, sebenarnya program atau giat apa saja sebenarnya yang kadang dilakukan untuk memperingati ini? Apakah dalam bentuk seremonial ataukah sebenarnya dalam bentuk kita mengikuti anjuran pemerintah itu sudah sebenarnya adalah sebuah giat untuk mensukseskan ataupun memperingati Hari Kesehatan Dunia ini? Silakan, Bu. Iya. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tentunya kita selalu berada pada melakukan upaya kesehatan terkait dengan data yang ada. Yang saat sekarang ini kita sedang dalam pandemi, tentu saja bahwa kegiatan yang lebih kita fokuskan, yang menjadi perhatian kepada kita semua adalah bagaimana mencegah COVID-19 ini dan meningkatkan kondisi tubuh kita agar kita lebih sehat, lebih tercegah dari pandemi COVID-19 ini. Nah, seperti yang saat sekarang ini, Dinas Kesehatan Kota Parepare atas nama pemerintah Kota Parepare tentunya dengan
koordinasi dari pusat, saat ini kita melaksanakan vaksinasi COVID-19 di Kota Parepare. Ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kita punya daya tahan tubuh. Karena kembali pada 5M-nya, salah satunya adalah menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, Ya. saya penasaran sekali dengan tanggapan Ibu Kasna sendiri. Kita sekarang ini kan memang tidak bisa dipungkiri bahwa hidup berdampingan dengan pandemi ataupun dengan COVID-19 ini. Sebenarnya kita dituntut untuk masih tetap produktif, tapi banyak juga hal yang sebenarnya gaya hidup yang harus berubah. Bagaimana tanggapan Ibu? Tetap harus produktif, tapi berubah dengan memakai masker dan sebagainya. Iya. Apakah memang itu keharusan yang harus kita lakukan saat ini? Iya. Jadi kalau kita berbicara keharusan, bukan lagi ini suatu tawar-menawar. Iya. Ya, ini sudah wajib, ini sudah harga mati. Iya. Jadi seperti yang saya katakan bahwa dengan kondisi kita saat sekarang ini dengan adanya pandemi COVID, ini memberikan momentum kepada kita untuk bagaimana kita lebih menggiatkan yang namanya protokol kesehatan. Baik. Nah, di sisi lain tentunya dengan pandemi ini mengancam pada dunia ekonomi kita. Ya, kita dituntut untuk bagaimana pemulihan ekonomi yang juga kemarin menjadi tema Hari Ulang Tahun Kota Parepare. Nah, kita di Parepare ini semua yang sedang kita galakkan untuk saat ini. Jadi bukan berarti bahwa masyarakat kita ini dilarang untuk bekerja, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, meningkatkan ekonomi keluarganya, tetapi kita tetap pada protokol kesehatan. Antara lain ya kita tetap dengan 3M plus 2M. Plus 2M-nya itu adalah bagaimana menjaga kondisi tubuh kita dan jadi tetap kita menjaga jarak ya. Menjaga jarak bukan berarti menurunkan pembeli, menurunkan kegiatan kita, tetapi ya kita mencegah bagaimana agar penularan COVID-19 ini itu tidak terjadi baik pada penjual maupun pelaku usaha maupun pada customer yang datang kepada kita. Ya. Baik, jadi memang harus tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 karena iya. mau tidak mau kita sudah hidup berdampingan dengan COVID-19. Iya, artinya bahwa kalau ekonomi kita ini turun tentu ada kaitannya nanti dengan bagaimana menjaga kesehatan tubuh kita. Bagaimana kita mau mengkonsumsi makanan bergizi dengan gizi seimbang tapi tidak mempunyai daya beli untuk hal itu. Ya. Jadi pada saat ini juga pemerintah Kota Parepare bekerja sama dengan Balai POM yang sementara ini sedang berlangsung itu sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi pangan, sosialisasi desa pangan ya. Jadi mudah-mudahan di Kota Parepare ini kita jangan terputus atau kesehatan tubuh kita itu menurun karena ketidaktersediaan pangan. Ya, di Parepare ini meskipun kita bukan lahan pertanian, tetapi kita tetap bagaimana mengupayakan masyarakat ini agar mengkonsumsi pangan yang aman, yang sehat, seperti itu. Baik, jadi kembali lagi ke tema bahwa mari membangun dunia, kalau skala kecil membangun Parepare lebih adil dan lebih sehat. Lebih adil dan lebih sehat. Oke, Ibu, masalah ini, masalah COVID-19, kita tidak pungkiri bahwa ini adalah sesuatu yang kemudian memang menjadi sorotan saat ini, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Nah, selain maksud saya adalah COVID-19 ini kan tidak ada satu jalan keluar lah yang diberikan pemerintah Kota Parepare, yakni dengan vaksin. Tapi sekali lagi Bu Kasna, ini vaksin ini tidak banyak kemudian masyarakat di luar sana yang takut untuk divaksin karena banyak isu yang beredar kemudian di media sosial. Nah, kemudian dari Dinas Kesehatan sendiri, mungkin ada edukasi terkait vaksin ini. Iya, jadi memang sebetulnya ini kan vaksin merupakan memberikan suatu kita memberikan suatu vaksin itu kepada masyarakat yang bukan berarti sebagai suatu pengobatan. Ini adalah suatu pencegahan. Ya, vaksin yang beredar yang kita gunakan di Parepare ini adalah merek Sinovac. Ya, di mana bahwa Balai POM telah menetapkan bahwa daripada vaksin Sinovac ini itu hanya sekitar 63,5%. Yang artinya bahwa 63% untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita setelah dia mendapat vaksinasi kedua. Vaksinasi pertama itu belum terbentuk imun sesuai dengan harapan kita. Jadi artinya kalau hanya 63,5% berarti ada
ada 36,5% kita masih berpeluang untuk tertularnya pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, meskipun dengan adanya vaksinasi ini, kita tetap untuk menjaga ketat, melaksanakan dengan ketat tentang protokol kesehatan. Nah, di lain sisi, terkait dengan hoaks yang ada di sana, ya puji Tuhan, kita di Parepare ini, meskipun memang ada yang namanya efek samping atau biasa dikenal dengan KIPI, ya, kejadian imunisasi, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, syukurlah di Parepare ini kita tidak mendapatkan hal itu. Meskipun ada, tapi itu ringan. Ya, seperti apa? Kebanyakan, hampir 90% dari yang kita lakukan pemantauan, observasi itu setelah 30 menit dia diberikan vaksin, diimunisasi itu, 30 menit ini kita observasi pasiennya. Betul. Ternyata selama 30 menit itu kita tidak menemukan kejadian ikutan yang begitu berat. Tidak ada, bahkan hampir tidak ada di kota Parepare ini. Yang banyak keluhan daripada masyarakat, itu mereka hanya mengatakan bahwa saya mengantuk, ya, saya lapar. Sering ya, lapar. Ini kan kita sudah tahu obatnya seperti apa. Kalau mengantuk ya tidur. Lapar makan. Kalau lapar ya makan, hanya itu saja. Nah, jadi dengan adanya kondisi ini malah ini akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang tadinya mungkin kita kurang nafsu makan, entah itu karena apakah karena kondisi fisik ataukah karena dari sisi mental ada sedikit stres atau apa sehingga nafsu makannya itu menurun. Malah dengan pemberian vaksin ini justru itu akan meningkatkan selera makan kita sehingga kebutuhan tubuh lebih terpenuhi. Iya. Betul sekali. Oke, baik pemirsa, kita akan jauh ya Ibu membahas tentang vaksin ini dan juga ada sedikit tentang kota sehat. Mungkin sesaat lagi tetap bersama kami di TV Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.999 Radio Peduli FM.
terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami dalam Talk Show Komisi Persembahan dari TV Peduli dan Dinas Kominfo Kota Parepare, dan masih dengan tema kita hari ini terkait satukan tekad menuju Indonesia Sehat, tentunya dalam rangka Hari Kesehatan Dunia atau Hari Kesehatan Internasional yang memang pemirsa selalu diperingati pada tanggal 7 April. Dan untuk membahas terkait tema kita hari ini, saya masih ditemani oleh Ibu Kasna selaku Kepala Bidang Pelayanan, Promosi, dan SDK Dinas Kesehatan Kota Parepare. Oke, baik Ibu, kita kembali ke vaksin tadi. Sebenarnya bisa dijelaskan mungkin kepada pemirsa Ibu tentang kontraindikasi dari vaksin ini. Kan banyak kemudian pro kontra di masyarakat ketika membaca media sosial seperti itu. Pemberian vaksin kepada ibu menyusui, ibu hamil, dan sebagainya. Silakan. Ya. Jadi memang untuk pemberian vaksin ini namanya juga kan suatu saat yang diberikan kepada tubuh seseorang tentu mempunyai syarat-syarat untuk pemberiannya. Ya, pada terbitnya surat edaran pertama banyak sekali yang tidak boleh diberikan. Pada kondisi seperti apa? Termasuk dalam hal ini hipertensi dulunya tidak boleh, penyakit jantung tidak boleh. Ya, kemudian ibu hamil sudah jelas, dan sampai sekarang ibu hamil belum diperbolehkan untuk diberikan vaksinasi ini. Nah, ada beberapa kondisi, termasuk tadi yang ibu sampaikan terkait dengan menyusui. Ya, sebetulnya sampai saat sekarang ini menyusui itu sudah diperbolehkan. Ya, tidak ada kontraindikasi dengan pemberian vaksin terhadap ibu menyusui. Kenapa? Karena ternyata berdasarkan penelitian vaksin ini itu tidak disalurkan melalui ASI. Tidak disalurkan melalui air susu ibu. Bahkan pada saat ibu menyusui kemudian diberikan vaksin, malah daya tahan tubuhnya itu, imunitasnya itu semakin meningkat. Ya, jadi tidak ada kontraindikasi untuk itu. Kemudian penyakit-penyakit lain yang dulunya yang dikenal bahwa autoimun pada penyakit orang yang tiroid ya atau gondok itu dulu tidak boleh diberikan. Nah, sekarang ini dengan dilakukan screening kesehatan dengan bagus, malah hal ini boleh diberikan, tetapi dengan catatan bahwa nilai laboratorium dia dalam hal ini yang dikenal dengan sedikit medis ya, FT4, kalau dia kondisinya itu terkontrol, ini boleh diberikan. Ya, dulu juga yang gatal-gatal tidak boleh diberikan. Nah, sekarang ini semuanya itu bisa diberikan. Ya, kenapa? Betul bahwa vaksin ini adalah vaksin yang baru, tetapi tidak berhentinya kita punya para pakar selalu melakukan penelitian-penelitian. Ya, dulu dikenal penyakit jantung tidak boleh, ya, penyakit gula tidak boleh. Sekarang semuanya bisa dengan catatan bahwa dia mendapat rekomendasi dari dokter penanggung jawab pasien, DPJP-nya. Iya. Oke, baik. Ini juga ada sebuah isu kemudian pro kontra di luar sana, Bu, tentang vaksin AstraZeneca. Mungkin Ibu Kasna bisa bertegas kembali bahwa vaksin yang digunakan di Kota Parepare sampai sejauh ini adalah vaksin apa seperti itu. Seperti yang tadi yang Ibu katakan bahwa kita memakai Sinovac. Ini mungkin supaya masyarakat, khususnya masyarakat Kota Parepare ini tidak takut lagi untuk divaksin. Karena seperti yang Ibu katakan tadi bahwa sebenarnya vaksin ini tidak punya efek samping yang terlalu seperti apa begitu. Paling mudah lapar, mudah mengantuk, dan sebagainya. Silakan, Bu. Iya, jadi sampai saat ini kita di Kota Parepare itu mendapat distribusi vaksin dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi itu masih Sinovac, ya. Sinovac sampai saat ini kita dapatkan. Hanya saja bentuknya ini yang berbeda. Kalau dulu itu pada tahap pertama kita mendapat yang namanya Sinovac dengan model vial single dosis. Artinya satu vial itu untuk satu orang. Nah, pada tahap kedua distribusi vaksin ini kita mendapatkan yang namanya multidosis, di mana dalam satu vial itu, satu plakon itu, atau satu botol kata kasarnya ya, itu bisa diperuntukkan 11 orang. Jadi artinya bahwa kalau ada di medsos kita temukan bahwa ada jenis vaksin AstraZeneca atau apa, saya memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Kota Parepare bahwa jangan takut dengan vaksin yang ada di tempat kita, karena kita ini hanya mendapat distribusi vaksin Sinovac, tidak ada merek lain. Ya, hanya bentuknya yang berbeda.
Karena yang tadinya dipergunakan untuk 1 orang, 1 botol 1 orang, sekarang ini 1 botol bisa sampai 11 orang. Ya. Sehingga ini juga terkadang membuat masyarakat itu pada saat datang ke fasilitas kesehatan agak lambat terlayani. Ya, karena apa? Sekali vaksin ini dibuka, itu diperuntukkan untuk 11 orang. Ya, minimal 10 orang. Jadi kalau ketika kita membuka belum cukup sasarannya sampai 10 orang, vaksin ini bisa rusak. Dan itu hanya bertahan sampai dengan 6 jam. Ya. Sehingga kita membuat itu mapping dalam pemberian vaksin ini. Ya. Memang kita mengatur bahwa misalnya karena kita menggunakan 12 fasilitas kesehatan untuk pelayanan vaksinasi. Nah, dalam 12 fasilitas kesehatan ini kita mapping, misalnya sasarannya adalah guru, ya, maka kita melihat guru atau sekolah yang dekat dari fasilitas kesehatan itu, kita hitung orangnya, ya, sehingga dalam distribusi logistiknya, distribusi vaksinnya ini tepat, tidak sia-sia karena mahal loh ini vaksinnya. Jadi sayang sekali kalau masyarakat masih ada yang ragu, masih ada yang takut untuk divaksin. Betul. Padahal dibandingkan dengan efek atau kerugian yang diberikan itu boleh dikatakan hampir tidak ada, malah menguntungkan. Ya. Betul. Ini Bu, kami selaku bukti juga bahwa setelah vaksin pertama kami tidak merasakan gejala yang sebenarnya buruk. Malah sebenarnya paling cuman ini tadi mudah lapar dan juga mudah mengantuk. Hanya itu saja efek dari pemberian vaksin. Dan selanjutnya Ibu mungkin closing statement dari Ibu Kasna sendiri yang mewakili ya Dinas Kesehatan Kota Parepare terkait tema kita hari ini, mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa TV Peduli dan juga yang menonton siaran kita hari ini. Silahkan Ibu Kasna. Iya. Jadi pada kesempatan ini mari kita sama-sama untuk menjaga, mempertahankan daerah kita keluar dari pandemi COVID-19 ini, walaupun kita sudah di zona hijau, tapi sekali lagi kita jangan terlena, perketatlah dengan protokol kesehatan kita dengan melaksanakan 3M. Jadi gunakan masker dengan tepat, kemudian sering mencuci tangan, dan hindari kerumunan, jaga kondisi tubuh kita, ya seperti itu. Jadi kemudian yang kedua bahwa dengan adanya vaksinasi ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Parepare jangan takut untuk divaksin. Inilah salah satu cara pemerintah untuk kita keluar dari pandemi COVID-19 ini, supaya pemulihan ekonomi di Kota Parepare ini bisa menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Bu Kasna atas kesediaannya hadir hari ini berbincang bersama kami untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat dan juga pemirsa TV Peduli. Dan sekali lagi terima kasih Ibu Kasna, Ibu Kabid. Baik, dan pemirsa demikian perbincangan hangat kami bersama dengan Ibu Kasna, Ibu Kabid, pelayanan promosi dan SDK Dinas Kesehatan Kota Parepare. Dan terakhir pemirsa, kami tentunya mengucapkan selamat Hari Kesehatan Dunia untuk Sobat Sehat. Semoga tetap sehat dan berjuang melawan COVID-19, dan juga kami ucapkan terima kasih secara pribadi, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga medis yang sudah mendedikasikan dan juga melayani seluruh masyarakat Indonesia. Saya Drianti Sulaiman dan juga Ibu Kasna pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.